Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 30 Agustus 2022. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan untuk mendengar pesan gembala pada sore malam hari ini. Ya, kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Kami juga mohon ampun kalau kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa, sebentar hamba hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan kiranya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, memahami Injil yang murni, ya, memahami Injil yang murni itu sangat penting. Ya. Dan seharusnya semua orang percaya memiliki pemahaman yang lengkap tentang Injil. Ya. Nanti Bapak Ibu saudara akan mengerti mengapa orang percaya itu harus memiliki pemahaman Injil yang lengkap atau nyaris lengkap. Orang percaya yang tidak memiliki pemahaman Injil dengan benar. Jadi kalau dia tidak memiliki pemahaman Injil dengan lengkap, ya, tidak memiliki pemahaman Injil yang murni, mereka bisa, ya, saya mengatakan bisa, tidak selalu, tapi mereka bisa menjadi orang-orang yang frustasi dalam jalan hidup ini. Bisa, ya. Dia akan menjadi orang yang mudah kecewa. Ya, dia akan menjadi orang yang mudah kecewa. Ya. Dia akan menjadi orang yang yang sibuk untuk membela diri ketika dia berselisih paham dengan banyak orang. Ya. Dan yang lebih menyedihkan yang sering terjadi adalah mereka akan jadi orang-orang yang seringkali mencari kambing hitam, ya, mencari orang yang bisa dipersalahkan dalam berbagai persoalan, ya, dalam berbagai peristiwa. Dia akan mencari orang yang bisa dipersalahkan. Apakah itu pasangan hidupnya, apakah itu orang tuanya, apakah itu atasannya, apakah itu bawahnya, ada saja. Ya, padahal kita tahu bahwa menjalani hidup ini tidak semulus yang kita bayangkan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sebagai orang percaya, apalagi yang hidup di zaman akhir ini, jangan ada bayangan di dalam diri kita bahwa oh, aku nanti akan smooth, ya, akan mulus, ya, semua rencana aku akan berjalan dengan lancar, ya, akan didukung oleh banyak pihak, ya, akan dibantu oleh banyak orang, ya. Jangan membayangkan hal seperti ini. Bapak Ibu saudara bisa kecewa, ya. Maka saya katakan ciri dari orang-orang yang belum dewasa rohani adalah orang-orang yang mudah kecewa, ya. Dan ujung, ya, rentetan dari perasaan yang mudah kecewa itu banyak. Dia bisa menutup diri, dia bisa bosan berbuat baik karena pernah dikecewakan. Ya, banyak. Dia menjadi orang yang pasif, tidak mau aktif dalam ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan. Ya, kan kenyataannya kita menemukan orang-orang percaya seperti itu. Ya, ada konflik sedikit, gesekan sedikit dengan sesama pelayan, kecewa, terus mengundurkan diri. Nah, ini kan orang-orang yang tidak dewasa. Ya, inilah orang-orang yang seringkali mengira bahwa ketika mereka menjadi Kristen itu semuanya akan berjalan mulus, semuanya akan berjalan smooth, ya, tidak ada masalah dalam hidup ini, ya. Dan yang lebih menyedihkan, mereka menganggap bahwa semua persoalan akan mudah selesai, ya, semua persoalan akan mudah selesai atau mudah diselesaikan. Bahkan yang lebih konyol lagi, ketika mereka memutuskan menjadi orang percaya, mereka menganggap bahwa mereka akan lebih mudah diberkati daripada orang non-Kristen. Nah, ini yang lebih konyol lagi.
Ya. Inilah orang-orang yang saya katakan tidak memiliki pemahaman Injil yang lengkap, tidak memiliki ya pemahaman Injil yang murni dengan cukup, dengan memadai. Ya, sehingga kekecewaan itu akan melanda hidupnya dan dia bisa menjadi orang-orang yang frustasi. Ini yang tidak boleh terjadi. Ya. Ya, ini yang saya katakan konsep berpikir yang salah. Ya. Bahkan mereka membayangkan kalau aku menjadi orang percaya dan aku aktif ya terlibat dalam pelayanan, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, mereka beranggapan bahwa nanti otomatis dia akan merasakan atau memiliki damai sejahtera ya, karena dia merasa sudah berjasa membantu pekerjaan Tuhan ya, merasa sudah banyak berkorban ya, merasa sudah berlelah-lelah ya. Dia membayangkan dia akan otomatis akan memiliki damai sejahtera, sukacita, dan dia akan dalam hatinya mungkin dia akan mengatakan bahwa aku akan mudah untuk mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ini yang kurang tepat ya. Orang yang ingin memiliki, yang ingin menghadirkan damai sejahtera dalam hidupnya, orang yang ingin punya sukacita surgawi yang bisa mengucap syukur dalam segala hal, itu mereka harus punya landasan. Ya, jadi orang-orang yang tidak punya landasan, yaitu memiliki pemahaman firman yang cukup, mereka tidak mungkin bisa mengalami damai sejahtera seperti yang dikatakan dalam Alkitab, tidak mungkin. Ya. Mereka akan menganggap bahwa damai sejahtera, sukacita, dan mengucap syukur itu selalu ditopang oleh sesuatu yang jasmani, sesuatu yang lahiriah, ya, keberhasilan anak-anak kita, berkat-berkat jasmani yang terus mengalir. Mereka menganggap seperti itu. Nah, ini salah. Ya, ini salah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjalani hidup kekristenan dengan benar, ya, dan menjadi orang percaya yang konsekuen dan konsisten seperti yang saya sampaikan dalam khotbah hari Minggu kemarin, ya, bahkan mungkin kenyamanan Bapak Ibu saudara akan terganggu, ya, karena semakin meningkat pelayanan kita, semakin meningkat kedewasaan rohani kita, maka pencobaan-pencobaan itu justru akan semakin lebih berat, ya. Kita jangan membayangkan ketika aku nanti menjadi orang Kristen 15, 20 tahun, 30 tahun terus aku akan nyaman. Itu salah. Ya. Justru Bapak Ibu saudara kemungkinan dibawa Tuhan masuk dalam ujian yang lebih berat. Seperti yang saya katakan, ketika Tuhan Yesus mengawali pelayanannya, mengajar, ya, banyak pengikutnya, melakukan mukjizat, makin banyak pengikutnya, ya, melakukan hal-hal yang adikodrati, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, banyak pengikutnya. Kemana Tuhan pergi, di situ para muridnya akan mengikuti. Beribu-ribu, berbondong-bondong. Tapi ketika Tuhan Yesus berjalannya waktu terus mengajar dan mengajar, suatu saat Tuhan Yesus banyak ditentang, dimusin oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat itu. Bahkan diizinkan masuk dalam penderitaan. Mulai banyak orang muridnya meninggalkan dia. Ya, akhirnya Tuhan Yesus mengalami kesepian, kesendiriannya. Bahkan saat kematiannya di kayu salib pun tidak banyak murid-muridnya yang mendampingi, memberikan kekuatan, tidak. Ya, jadi pelayanan itu semakin meningkat, semakin kita lebih sungguh mengiring Tuhan. Jangan kita berharap bahwa kita akan lebih nyaman, enggak. Ya, kita bisa menjadi orang-orang yang kesepian. Ya, karena kita mau hidup benar, kita hidup kudus. Ada banyak orang yang terganggu dengan komitmen kita seperti itu. Ya, jadi seperti kita seperti ditinggalkan. Tapi nggak masalah, karena Tuhan Yesus pun seperti itu. Ya, rasul-rasul yang luar biasa pun seperti itu. Ketika dia sampai puncak pelayanannya, banyak yang memuji, mengagung-agungkan, tapi saat dia menghadapi masalah, mereka seperti
membiarkan dalam kesendirian para rasul-rasul yang hebat itu. Nah, konsep berpikir seperti itu harus ada dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi ketika kita hidup makin benar, tidak usah kita galau kalau kita nanti ditinggalkan banyak orang, dilupakan jasa baik kita, tidak masalah. Fokus kita bagaimana kita terus hidup benar dan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kan kita sering kali mendengar, ya, sebagai contoh ya, mudah kita sering mendengar ada orang-orang yang sudah mapan hidupnya, secara materi tidak kekurangan, bahkan karirnya pun ada di titik nyaris di titik puncak, ya. Mereka bahkan lebih dari cukup, ya. Tetapi kita akan kaget, ya. Ini khususnya terjadi di beberapa negara di luar negeri, ya. Kalau di Indonesia mungkin jarang, ya. Padahal orang ini cukup terkenal, bisa diterima banyak orang, dan akhirnya apa? Ada orang-orang seperti yang bisa mengakhiri hidupnya secara tragis. Artinya apa? Bunuh diri. Coba, ini kan aneh. Kalau kita dengar di Korea yang sering, ya, di Jepang gagal dikit padahal dia ini bunuh diri. Di Korea beberapa waktu yang lalu artis atau aktor meninggal ternyata dia bunuh diri. Padahal dia bukan orang yang susah, ya, bukan orang susah. Yang sering kita dengar itu kan orang bunuh diri itu karena persoalan rumah tangga yang berat, masalah percintaan atau dikhianati dalam perkawinan, depresi yang berat, ya, akhirnya dia bunuh diri. Nah, ini kita bisa memahami. Tapi kalau di bagian negara yang cukup maju, mereka bunuh diri bukan karena persoalan itu, tetapi lebih disebabkan karena jiwanya yang kosong itu. Mereka seperti tidak memiliki pengharapan dalam hidupnya, ya. Dia tidak menganggap bahwa pencapaian hidupnya itu pantas disyukuri, dan dia bisa bekerja, ya, dia bisa melakukan lebih baik lagi dengan kesuksesannya itu. Ya, dia tidak menyadari hal ini. Nah, ini yang saya katakan, orang-orang sukses yang tidak memiliki landasan kebenaran firman Tuhan. Jadi filosofi hidupnya, ya, filosofi hidup di dalam dirinya itu benar-benar minim, ya, nyaris kosong. Ya. Orang kecukupan berlimpah hartanya, ya, orang merasa kecukupan berlimpah hartanya, tapi seperti mengalami kesepian. Dan kita menemukan loh, orang seperti itu, ya. Ada orang wah cukup, tapi dia seperti kesepian. Dia tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, ya. Ya, makanya kalau saya mendengar peristiwa di beberapa negara seperti Korea, Jepang, ya, yang maju, Taiwan, apa itu, mereka orang masih usia muda, usia produktif, punya karir yang cukup bagus, mengakhiri hidupnya dengan cara itu. Ini kan tragis, ya. Dan dalam keadaan yang sangat baik dari kacamata dunia, ya, dilihat dari kacamata dunia dia sangat ideal, sangat baik, tapi dia bisa mengakhiri hidupnya dengan cara yang seperti itu. Ya, inilah orang-orang yang tidak memiliki orientasi dalam hidupnya. Jadi peta hidupnya gelap. Ya, inilah orang-orang yang jiwanya kosong. Ya. Seandainya mereka ini adalah orang percaya yang memiliki pemahaman Injil yang baik, tidak mungkin dia melakukan hal itu. Ya. Ya. Tidak ada istilah frustasi atau sia-sia, tidak ada. Kalau orang percaya yang mengerti kebenaran firman Tuhan, ketika dia diberkati, ketika dia di ambang sukses, di puncak sukses karirnya, dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu apa yang dia perbuat, karena dia memiliki intimasi, ya, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Roh Kudus akan mengarahkan, oh kamu harus berbuat ini, kamu jangan berbuat itu, ya, orang-orang ini yang perlu kamu tolong. Dia pasti diarahkan ke sana. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu Saudara, kita memiliki intimasi dengan Tuhan. Jiwa kita tidak kosong. Kebenaran firman Tuhan itu mengisi bejana jiwa kita. Sehingga kita tidak mungkin mengatakan,
ah, untuk apa ya uangku yang banyak ini? Tidak mungkin kita mengatakan hal ini. Wah, ini nganggur nih, waktu nganggur ngapain ya? Nggak mungkin. Ya, karena pasti Tuhan akan arahkan kita untuk melakukan hal-hal yang itu memang dikehendaki Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 11. Pengkhotbah 2 ayat 11 dikatakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ya, dia dengan berlelah, capek meraih hasil, tapi dia tetap mengatakan segala sesuatu kesia-siaan. Ya, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Nah, pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja, Raja Salomo. Dia bukan orang yang gagal. Ya, dia raja yang sangat diberkati secara materi. Dia raja yang sangat terkenal sehingga banyak raja-raja dari luar daerahnya tuh datang hanya ingin melihat hikmat Salomo itu seperti apa. Ya, tentu kalau raja-raja itu datang, salah satunya Ratu Seba itu datang, dia membawa persembahan-persembahan. Ya, kita tahu kitab Pengkhotbah yang ditulis Raja Salomo ini. Ya, tapi dia mengatakan sia-sia, seperti menjaring angin. Nah, sementara kita melihat secara materi dia tidak kekurangan sama sekali. Namanya sangat terkenal, raja yang memiliki yang diberkati dengan sangat luar biasa. Secara materi dia diberkati secara luar biasa. Raja yang dikagumi banyak orang. Ya. Dia banyak menerima persembahan-persembahan dari raja-raja atau ratu-ratu lain di luar tempat itu. Tapi dia bisa mengatakan hal ini. Pasti ada sesuatu yang salah. Ya. Ya. Kalau yang mengatakan sia-sia, ya, bagaikan menjaring angin itu adalah orang yang tidak berhasil, ya, orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang ditinggalkan pasangan hidupnya, ya, orang yang sudah ditinggalkan anak istrinya, itu boleh mengatakan itu, kita bisa terima. Tetapi ini diucapkan oleh seorang raja yang secara kasat mata mestinya tidak pas, tidak tepat mengatakan hal itu. Dia bisa menikmati apa saja. Ya. Bahkan dikatakan zaman Salomo itu perak itu tidak ada nilainya. Ya, karena begitu makmurnya, begitu limpahnya berkat itu, dikatakan perak itu udah nggak ada nilainya. Jadi semuanya itu emas. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa Salomo memiliki istri 700 wanita dengan gundiknya 300. Bayangkan. Ya, wanita ada, harta ada, tahta ada, tapi dia bisa mengucapkan hal ini. Ya. Nah, inilah gambaran. Ini gambaran dari orang-orang yang tidak memiliki orientasi di dalam hidupnya. Tidak memiliki orientasi, aku itu mau ngapain. Ya. Karena memang jiwanya kosong, tidak ada benih firman Tuhan yang akan mendrive hidupnya, akan mengarahkan hidupnya untuk harus berbuat apa. Lah ini yang membahayakan. Ya. Makanya kita tidak heran kalau ada anak-anak orang kaya itu terlibat narkoba. Ya, anak-anak orang kaya, udah hidup di luar negeri karena dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Ya, akhirnya dia melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Ya. Dia melakukan itu narkoba, nanti belum lagi kena pergaulan bebas. Ya, yang enggak. Padahal kalau dilihat dia orang tuanya terhormat, orang tuanya mampu, sekolahnya juga tinggi. Nah, disinilah peran dari kebenaran firman Tuhan itu yang tidak bisa diremehkan. Ya, makanya saya terus menyampaikan, tidak bosan-bosan, isilah bejana hati kita dengan kebenaran firman Tuhan yang akhirnya kita itu seperti dibelenggu oleh pemahaman firman yang kita miliki.
Jadi ketika kita diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita seperti dibelenggu. Kita tidak bisa suka-suka kita. Ya. Ya. Ini dibelenggu karena pemahaman firman yang lengkap. Dan kita sadar akan hal ini. Ya. Jadi ini yang membahayakan. Kalau orang itu mengerti Injil, maka hatinya pasti digerakkan. Bagaimana dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang itu menyenangkan hati Bapa. Nah, ini pasti. Ya, kalau dia pun mengerti Injil, dia akan digerakkan. Ya, dari hari ke hari menjadi berkat. Untuk si A bisa menjadi berkat, si B menjadi berkat di sana, menjadi berkat di sini. Bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan. Dan ini pasti tidak ada ujungnya. Ya, jadi hidupnya itu jadi bergairah. Selalu ada gairah yang timbul dalam hatinya, yang itu adalah gairah ilahi karena pemahaman firman yang dia miliki. Ya. Jadi keadaan jiwa orang percaya itu kalau dia tidak memiliki pemahaman yang Injil, ya. Jadi kalau keadaan jiwa orang percaya kalau dia tidak memahami Injil yang murni dengan memadai, yang pertama itu pasti apa? Dia ingin meraih apa yang dia inginkan. Jadi berjuang, selalu berjuang untuk meraih apa yang dia inginkan. Ya, yang tujuannya apa? Memuaskan jiwanya. Dan kalau ini terjadi sampai mati, sampai menutup mata, mungkin masih banyak keinginan dalam jiwanya. Ya, karena keinginan ini terlalu kuat. Ya, yang kedua, ada orang percaya yang tidak memahami Injil yang murni dengan cukup. Ya, mungkin dia dibawa dalam satu kondisi di mana semuanya serba bisa diraih. Ya kayak Salomo itu. Jadi semuanya ada. Mau beli kapal pesiar ada, mau beli jet pribadi ada, mau pergi semua ada. Ya. Tapi hanya terbatas itulah. Akhirnya orang-orang seperti ini sepertinya kesepian. Nah, ketika mereka memasuki akhir hidupnya, memasuki masa penantian untuk dipanggil Tuhan, ya, dia masuk masa tua, apalagi harus sakit-sakitan, terus dia mengenangkan masa lalunya. Nah, dia bisa mengatakan seperti apa yang dikatakan Salomo itu. Ya, dia akan mengatakan, wah, semuanya sia-sia. Ya, semuanya sia-sia. Ya, dan ini Salomo mengatakan hal ini ketika ketika masa tuanya. Ya, kesalahan Salomo adalah ketika para gundik dan istrinya itu mencondongkan hatinya untuk menyembah ilah lain. Padahal Salomo awalnya sosok yang mengasihi Tuhan, yang selalu membawa korban bakaran, persembahan bagi Tuhan. Tetapi karena banyak istri dan gundiknya itu yang mencondongkan, membelokkan arah hatinya itu untuk ilah lain. Yang ini yang membahayakan. Ya. Jadi memang ada orang-orang yang nanti akhirnya dia mengatakan semua sia-sia. Ya. Karena dia tidak memiliki pemahaman Injil, dia tidak tahu apa yang dia harus perbuat. Tahu-tahu dia udah tua, menjelang akhir hidupnya, ya, dan dia udah tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi seolah-olah sia-sia. Padahal dulu dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dia bisa berbuat banyak. Ya, maka yang sering saya katakan bahwa setiap kita itu diberikan kesempatan untuk berbuat baik, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, untuk bisa menunjukkan bahwa kita itu benar-benar mengasihi Tuhan lewat apa yang kita lakukan hari lepas hari. Ya. Untuk kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan itu harus lewat perbuatan kita. Yang sering kali saya katakan, ya, kita disakitin orang kita tidak membalas, kita dirugikan kita tetap mau nolong, ya, ya, kita dijahatin, yuk kita masih bisa memeluk. Itu kan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, oh, perhitungannya beda. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, jadilah orang percaya yang memiliki pemahaman firman yang cukup, maka kita tidak mungkin akan mengatakan, oh, hidup ini sia-sia. Tidak mungkin. Ya.
Orang yang mengatakan hidup ini sia-sia, ya bagaikan menjaring angin, semuanya adalah kesia-siaan belaka, itu pasti orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, yang orientasi hidupnya salah. Ya, karena filosofi yang ada dalam dirinya itu bukan Injil yang murni. Memang dia mungkin orang Kristen, tetapi bukan Injil yang murni. Ya, sehingga yang ada dalam hatinya dia menuntut supaya Tuhan memberkati, Tuhan menjawab doanya, ya Tuhan melindungi, itu saja. Ya, dia tidak pernah berpikir bagaimana aku melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, orientasinya hanya dirinya sendiri. Nah, ini yang membuat dia akhirnya mengatakan wah sia-sia. Tapi Bapak Ibu Saudara yang mengerti kebenaran itu tidak mungkin kita mengatakan sia-sia, karena kita pasti tahu kita akan terus digerakkan oleh Roh Kudus untuk kita terus menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita menjadi berkat bagi banyak orang, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan disinilah pertaruhan yang berat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya yang dewasa rohani. Jadi jangan kita merindukan kenyamanan hidup, ya, yang kita rindukan bagaimana aku mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dengan sepenuh hati kita. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus, kiranya Engkau memberikan kekuatan pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.